Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Charles dan juga yang kami banggakan segenap mahasiswa PPG 2013, khususnya kelas Quran Hadis kelas 8. Alhamdulillah, singkat saja pada kesempatan kali ini merupakan Zoom meeting untuk hari yang kedua, yakni modul kedua, di mana kita akan mengerjakan tugas tagihan khususnya dalam hal pencapaian pembelajaran. Di sini akan sharing mungkin nih Bapak pada pagi ini terkait dengan pendalaman materi modul 2 yang dalam hal ini akan Bapak dosen. Kepada beliau disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu peserta PPG kelompok Al-Quran Hadis 8. Hari ini sesuai jadwal kita masuk ke KB2. Tapi saya mau evaluasi dulu kegiatan kemarin sudah selesai semua Pak Ketua? Tadi saya lihat tugas masih 19 pagi tadi. Siapa yang belum? Tidak ada konfirmasi Bapak, siapa yang belum di grup. Iya. Mohon dicek nanti Ketua diingatkan ya. Baik Bapak, terima. Oke. Sudah Kemudian Pak, juga adanya. ada diskusi yang harus juga diikuti, membuat pertanyaan lalu kita berdiskusi tanya jawab di bagian diskusi. Dan itu juga merupakan penilaian nanti ya. KB2 ini apa tentang apa Pak Ketua? Komponen capaian pembelajaran Bapak. Ya. Kita bicara sedikit tentang capaian pembelajaran ya. Bagaimana yang kita bahas, ada video yang saya share bahwa dalam pembelajaran kurikulum 2013 ada pembelajaran intrakurikuler, kemudian co-kurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu berkenaan dengan mata pelajaran kita yang akan kita ajar di kelas sesuai bidang studi kita, Al-Quran Hadis. Sedangkan co-kurikuler itu penguatan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler nanti adalah pembelajaran sesuai bakat dan minat. Nah, di kegiatan intrakurikuler sebagai Bapak Ibu guru Al-Quran Hadis, itu hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisis CP ya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sudah dibuat oleh pemerintah. Tadi sudah saya share di WA Group SK Dirjen tentang capaian pembelajaran Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI di madrasah termasuk bahasa Arab. Sudah saya share ya, nanti saya jelaskan sepintas ya. Nah, CP itu apa? CP itu adalah merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Biasanya CP itu fase itu adalah kelas. Sekarang kita ada yang baru di kurikulum Merdeka, fase. Fase beda sedikit dengan kelas. Kalau kelas itu sudah jelas ya, 1, 2, 3, 4 sampai 6 di dasar. Kemudian sekolah menengah ada 3, kemudian di menengah atas ada 3 juga. Tetapi di fase ini cuman ada berapa fase ini? Ada fase F ya, A, B, C, D, E, F, kemudian di PAUD disebut fase pondasi. Jadi ada 2 fase, ada fase pondasi, ada fase A, B, C, D, E, F. Nah, ini tidak sejalan dengan kelas ini. Kalau kelas tadi ada 9 kelas, tapi fasenya 6. Nah,
Ini perlu istilah baru ini ya. Jadi CAP Ya, Pak. itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai pada setiap fase. Fase A itu adalah kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, fase C adalah kelas 5, 6, fase D adalah kelas 7, 9, fase E adalah kelas 10, 11, fase 10 ya. F kelas 11, 12, dan 11, 12, 11 dan 12. Itu Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi udah paham itu fase? Paham ya? Insya Allah paham Bapak. Oke. Lalu fase itu dimulai dari fase fondasi. Nah, untuk pendidikan dasar menengah dan CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Ini terkait mata pelajaran Bapak Ibu sendiri, Al-Quran Hadis, ada CP-nya. Jadi beda dengan yang dulu. Dulu ada KI. KI itu untuk semua mata pelajaran. Sekarang KI itu sudah dihilangkan. Ya. Jadi tidak kenal lagi KI ya. Tidak ada lagi standar kompetensi. Kita tidak kenal lagi kompetensi dasar. Yang kita kenal sekarang CP. Fahim tuh? Fahimna. Ya, tuh. Kita masuk. Apa yang harus ada dalam CP? Dalam CP itu ada 5 komponen. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Nah, apa alasan mempelajari Al-Quran Hadis? Ada rasionalnya. Kenapa Bapak Ibu menjadi guru Al-Quran Hadis? Kenapa Bapak Ibu mengajar Al-Quran Hadis? Kenapa anak kita mempelajari Al-Quran Hadis? Itu rasionalnya. Karena Al-Quran dan Hadis adalah sumber ajaran Islam. Apa keterkaitannya mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan profil Pancasila? Nanti ada keterkaitannya. Kemudian yang kedua ada tujuan mata pelajaran. Nah, ini hati-hati. Ada tujuan mata pelajaran dalam CP. Bukan tujuan pembelajaran. Nanti ada istilah tujuan pembelajaran, ada tujuan mata pelajaran. Jadi kalau di komponen CP yang 5 ini disebut tujuan mata pelajaran. Al-Quran Hadis apa tujuan? Nah, tujuannya setidaknya apa? Memahami ayat Al-Quran, terjemahnya, artinya. Nanti kita lihat, kita buka sepintas nanti. Kemudian apa karakteristik mata pelajaran Al-Quran Hadis itu? Nah, itulah CP itu. Karakteristik Al-Quran Hadis apa? Jadi deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran. Yang kedua elemen-elemen. Nah, nanti ada istilah baru elemen-elemen. Nah, di Al-Quran Hadis itu apa elemennya? Umpamanya elemen Al-Quran Hadis apa? Ilmu tajwid, terjemah, arti Al-Quran, nanti hadis. Nah, itu elemen namanya ya. Nah, itu baru ada elemen, istilahnya elemen ya. Kalau dulu mungkin namanya apa ya? Pokok, sub pokok bahasan lah ya. Mungkin lebih sub pokok bahasan atau pokok bahasan dari Al-Quran Hadis itu apa yang menjadi pokok-pokoknya. Sekarang disebut dengan istilah elemen. Paham tuh? Fahimna. Bapak Ibu saya menjelaskan sepintas saja, saya tidak akan lama-lama. Nanti Bapak Ibu tinggal baca saja di LMS. Di LMS sudah saya kirim itu di materi tambahan. Nah, itu ada di sana nanti. Di LMS silahkan di-download nanti ini ya. Ini materinya dari pusat ini Bapak Ibu. Sudah saya share ke Bapak Ibu, padahal saya sendiri sebenarnya belum belajar, tapi saya belajar sendiri ya. Nah, kayaknya saya seperti narasumber pusat juga jadinya ya. Kemudian ada CP dalam setiap fase secara keseluruhan. Nanti ada CP secara keseluruhan. Kemudian ada capaian dalam setiap fase menurut elemen. Jadi CP itu ada 2, ada CP sesuai fase secara keseluruhan, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dibuat dalam bentuk. Nah, ini semuanya sudah dibuat oleh pemerintah, makanya tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting Bapak Ibu tahu komponen apa yang harus ada dalam CP. Ada rasional, ada tujuan, ada karakteristik, ada CP fase, ada CP setiap fase menurut elemen. Apa karakteristik CP di PAI Al-Quran Hadis ini?
Ini PAI bahasa Arab kita ganti dengan Al-Quran hadis ya. Apa keterampilan abad 21? Bapak Ibu masih ingat keterampilan abad 21? Apa keterampilan abad 21 itu? Masih ingat? 4C, 5C, 6C, 7C? Kreatif? Masih ingat? Belum? Waduh, banyak yang lupa Bapak Ibu. Keterampilan abad 21 itu apa? 4C, kreatif. Kreatif, inovatif. Kolaboratif. Kreatif. Ya. Kolaboratif. Critical thinking. Critical thinking. Communication. Communication. Ya, 4 minimal ya. Communication. Kolaboratif. Iya. Kreatif, critical thinking, komunikatif, kolaboratif. Nah, itu. Jadi karakteristik CP itu harus menggambarkan keterampilan abad 21. Yang kedua, konteks bermasyarakat global, berbangsa, dan bernegara. Jadi memperhatikan kehidupan berbangsa. Kita tidak menjadi radikal. Nanti jangan belajar Al-Quran hadis, tetapi kita anti terhadap negara, lalu ingin mendirikan negara sendiri. Itu radikal namanya. Kita tetap patuh dan taat kepada pemimpin yang sah dipilih oleh rakyat. Nah, itu masih. Kemudian yang ketiga, Al-Quran hadis itu karakteristik CP-nya pasti berdimensi ukhrawi ya. Jadi tidak hanya duniawi yang kita cari ini dimensinya ukhrawi. Elemen apa arti elemen? Nah, elemen itu adalah setiap mata pelajaran nanti setiap mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik masing-masing ya. Jadi ada elemen-elemen tersebut seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh, ini contohnya matematika ya. Ini nanti saya menjelaskan nanti yang P. Nah, itu yang CP. Nah, maka tugas guru itu sebenarnya ini memahami CP dulu. Nanti baru masuk ke tujuan. Nah, tujuan ya. Di bawah CP itu ada tujuan ya. Nah, dulu namanya KD, sekarang tujuan. Ada alur tujuan, barulah dirancang pembelajaran. Ya, ada rancang pembelajaran. Nah, TP nanti ada merupakan rangkaian. Ini besok lah, enggak usah lah sekarang ya. Saya terlalu lama nih, saya sedikit saja ini. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang ada di nah, ini CP Al-Quran hadis. Nah, ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu nanti kan disuruh ini. Nah, Bapak Ibu bukalah nanti apa ini SK Dirjen nomor 302 SK 3211 tentang CP PAI yang di dalamnya yang paling pertama dibuat Al-Quran hadis. Jadi mata pelajaran Ibu yang pertama itu ya. Al-Quran hadis fikih SKI. Makanya mudah membukanya ini. Nah, kata saya tadi CP itu apa komponennya? Apa komponen CP tadi? Yang pertama apa? Rasio. Ada rasio mata pelajaran. Nah, ini rasio mata pelajaran itu dibaca. Al-Quran hadis sumber pokok ajaran Islam, pedoman hidup kaum muslimin, memahami dengan tepat dua warisan adalah syarat utama memahami ajaran Islam. Jadi kalau mau paham Islam harus belajar dulu Al-Quran hadis. Nah, itu rasionalnya ya. Syarat utama memahami Islam adalah memahami Al-Quran hadis. Makanya diletakkanlah dia mata pelajaran Al-Quran hadis itu pertama, baru fikih, baru Al-Quran hadis. Fikih, akidah, akhlak, dan SKI. Nanti dibaca ini Bapak Ibu. Saya tidak jelaskan satu-satu. Kemudian apa tujuan mata pelajaran Al-Quran hadis? Nah, tujuannya adalah meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana anak itu saya cinta kepada Al-Quran dan hadis. Jangan Al-Quran saja, tapi juga hadis. Sekarang anak-anak kita cinta Al-Quran, tapi hadis tidak punya.
Nah, termasuk guru-guru Al-Quran hadisnya juga tidak punya kitab hadis. Bapak Ibu punya kitab hadis? Punya, Bapak. Punya, alhamdulillah. Jangan sampai guru Al-Quran hadis tapi tidak punya kitab hadis. Bagaimana mencintai hadis kalau tidak punya kitab hadis? Yang kedua, membimbing peserta didik agar mampu membaca. Nah, Al-Quran hadis itu tujuannya itu membaca, menerjemahkan, menganalisis kandungan Al-Quran hadis. Itu tujuannya. Kemudian yang tiga, membekali peserta didik dengan dalil-dalil. Nah, ini kita belajar dalil Al-Quran dan hadis dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik secara tekstual dan konteks. Bagaimana Al-Quran hadis itu kita bawa ke dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya teks, tetapi kontekstual. Teks itu harus kita jadikan konteks. Dia menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat. Melahirkan perubahan sikap dan perilaku, membekali kemampuan untuk mengeksplorasi makna ayat dalam rangka menilai, memilih, dan seterusnya. Nah, apa karakteristik? Nah, ini sudah ada di Bapak baca nanti. Karakteristik mata pelajaran Al-Quran hadis cukup kompleks antara lain. Nah, ini materinya berkaitan dengan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, ada tadi membaca, ada ilmu tajwid di dalamnya, ada menulis yang benar, ada menghafal ayat dan hadis. Nah, itu di antara karakteristiknya, ya. Kemudian elemen. Nah, ini elemen tadi. Nah, dalam Al-Quran hadis ada 5 elemen pokok. Pertama ada ilmu tajwid, yang kedua ilmu Al-Quran, yang ketiga ilmu hadis. Jadi 3 ilmu itu. Ada ilmu tajwid, ulumul Quran, ulumul hadis. Ilmunya itu. Sedangkan yang keduanya lagi adalah Al-Quran dan hadis. Ini masuk kepada penjelasan ayatnya, membacanya, menafsirkannya, dan seterusnya. Masuk juga hadis. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, ini sudah biasa. Insya Allah paham, Pak. CP-nya apa? CP Al-Quran, pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, fase A ini kelas 1, 2. Nah, inilah fasenya. Nanti Bapak Ibu baca. Tajwid. Tajwid ini CP-nya. Al-Quran ini CP-nya. Nah, ya. Nanti hadis ini CP-nya. Nanti di kelas fase B, kelas 3, 4, ini elemennya, ini CP-nya. Ya. Terusnya di fase C, kelas 5, kelas 6, ini elemennya, inilah fasenya. Ya. Nah, dan seterusnya, setiap fase ada CP-nya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Saya tidak bisa membacakan satu persatu. Kemudian, nah, sekarang itu yang sudah ada di Bapak. Nah, saya kira itu tentang CP pembelajaran kita. Tentang CP. Tugas Bapak Ibu nanti menulis beberapa CP tujuan lalu menganalisis ya sesuai template. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Bapak, ini dari Ketua Bapak. Silakan. Bisa langsung. Pertama Bapak, ini terkait dengan CP. Ini kan beda antara jenjang pendidikan itu. Nah, pertanyaan saya itu di capaian pembelajaran ini ada kesamaan antara mahasiswa yang satu dengan yang satunya. Karena ini misalnya saya dengan Bapak siapa yang sama mengajar di jenjang MA. MI dengan MI. Nah, ini tingkat kesamaannya
Nah, kalau kemudian sama ini bagaimana Bapak? Maksudnya sama gimana? Sama capaian pembelajarannya. Ya, nanti Bapak Ibu pastikan dulu Bapak Ibu mengajar di kelas mana, berarti lihat CP-nya fase mana ya. Kalau umpamanya nanti ada yang sama kelas 5, kelas 6 umpamanya, nah fasenya kan sama ya. Berarti sementara Bapak Ibu ada kelas 5, 5, 6, nanti coba dibagi saja berdiskusi, ada kolaborasi. Jadi intinya benar, ini berkolaborasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berkolaborasilah kelas 5 dengan kelas 6. Benar. Pak. Oh iya Bapak. Bapak Ibu bebas. Ini kurikulum Merdeka bebas. Baik Bapak. Nanti Bapak. Terima kasih. Berarti nggak ada plagiasi, Pak? Oh, enggak. Insyaallah enggak. Tidak ada. Berarti apa yang tinggal analisis mungkin yang akan membedakannya, Pak? Iya. CP itu sudah dibuat oleh pemerintah. Iya. Bapak Kita Ibu tinggal copy paste. Copy paste, tapi Bapak Ibu nanti diminta di situ jangan copy paste. Sebenarnya enggak boleh copy paste. Bapak Ibu bisa parafrase istilahnya ya. Kalau istilah sekarang itu merubah frasenya dengan bahasa Ibu sendiri boleh. Itu yang lebih bagus. Jangan yang copy ini paste. SK Dirjen ini, Pak, yang Ya? SK Dirjen ini bisa kita rubah dengan bahasa kita. Nah, Yang nanti di tentang tugas CP, Bapak Ibu kan ada nanti tugas uraian ya. Itu yang dimintanya yang itu. analisis. Iya, Yang uraiannya dianalisis ya baru ya, Pak. Iya, iya. Cuman yang di LK2A berarti yang ada di SK ini ya, Pak ya? Iya, LK2A harus sesuai dengan itu, sesuai mata pelajaran Bapak Iya. Ibu. Tolong clearkan Bapak Ibu ya, ini mau dipraktekkan nanti di PPL ini. Clearkan kalau bisa Bapak Ibu ya kelas-kelas atas lah. Ini SD ya semua ya. Ada yang MAN Tidak, ya? Pak, saya MTS, Pak. Ada yang MA, Pak. Oh, MA. ada SD? MI, Pak. Ada yang ada? MI. Ya. Iya. Coba dicek, dilihat. Nah, lihatlah dulu CP-nya, coba direnung-renungkan sedikit, nanti ditulis tugasnya. Itu aja Bapak Ibu, enggak usah rumit-rumit. Nanti tujuan besok kita bahas lagi. Kalau enggak, saya kirim videonya nanti. Ya? Nah, perlu saya putar lagi videonya ya. Videonya sudah saya share tentang CP. Nanti Bapak Ibu klik aja, dengarkan sebentar apa itu CP. Sudah saya share juga videonya. Saya kira Bapak Ibu itu hal penting yang saya sampaikan hari ini. Dengan catatan, tolong yang belum selesai tugas yang hari pertama, tugasnya dan diskusinya, diskusi Bapak Ibu harus menulis pertanyaan dan menjawab satu pertanyaan teman. Menulis, ya, tolong dibuat itu. Kemudian tugasnya tadi saya tugas 19. Siapa yang belum ini? Yang belum siapa? Tunjuk tangan, angkat tangan. Siapa yang belum? Tugas. Ibu Mulyati barangkali Bapak. Bu Mulyati ya. Tugasnya Sudah, sudah selesai. Bapak. Sudah dikirim. Ibu jalan-jalan, kemarin jalan-jalan. Izin Oh, jalan-jalan. kemarin jalan. Siapa yang pergi jalan-jalan kemarin yang lupa tugasnya? Siapa? Enggak ada. Bukan jalan-jalan. Pak, bukan jalan-jalan, tapi saya ke kedai mau jajan karena pusing bikin LK1B. Iya. Oh, iya. Oke, Bapak Ibu, enggak ada yang ngaku ya. Oke, nanti Nggak saya ada, cek Bapak. di LMS ketahuan nanti siapa yang belum, nanti saya japri aja ya. Benar, Yang penting Bapak. Bapak Ibu yang sudah siap, lanjut ke tugas kedua hari ini, diskusi juga hari ini. Jangan terlewat ya Bapak Ibu ya. Jangan terlewat kalau tugasnya hari ini, ya usahakan selesai hari ini supaya besok jangan menumpuk. Tapi Bapak Ibu mau siapkan tugasnya semua dari sekarang boleh, tapi nanti diuploadnya pelan-pelan supaya nanti jangan terlalu merasa dibebani. Jangan kebut semalam, jangan ya. Karena kita butuh nafas, butuh energi yang stabil. Karena kalau nanti sudah diborong-borong, nanti ada yang sakit pula, tidak ada tidur malam. Jangan, santai aja, tapi tugasnya selesai. Demikian saja, kalau tidak ada lagi.
Bu Muyati Izin gimana? bertanya, Bapak. Silakan Pak Mufid. Saiful Akhyar. Untuk saya belum begitu jelas mengenai LK yang 2A, Bapak. Iya. Ini barangkali bisa diberikan gambaran pengerjaannya seperti apa ini. Terima kasih. LK Anu luar nih. Tapi 2A. siapa yang bisa men-share? Siapa yang bisa men-share? Saya jadikan host. Oh, waktu kita tinggal 1 menit ya. Coba apa bacaannya di sana, Pak? Pertama. Rasionalitas. Oh ya, ini ambil aja di PMA tadi Pak, kan sudah ada di PMA rasionalitasnya, nanti diambil aja poin-poinnya, diresum sedikit, jangan diambil seluruhnya, nanti diambil poin-poin mana yang rasionalitas nanti ya. Iya Itu, Bapak, di ya. sana Kan sudah ada tadi, saya sudah bukakan juga PMA-nya, bukan PMA, SK Dirjen ya. SK Dirjen tadi. Dirjen. Ya. Bapak Ibu harus familiar SK Dirjen 3.000 berapa tadi? 211. 3.211. Nah, SK Dirjen Iya, 3.211 untuk CP. Tahun 2022. Tahun 2022. Nanti tinggal salin aja Pak, tapi nanti karena banyak nanti jangan ditulis semuanya, diambil poin-poin pentingnya, rasionalitasnya apa yang ada di sana diambil yang poin pentingnya aja. Dibahasakan dengan bahasa Bapak sendiri. baik Itu Bapak. Pak Mufid ya. Oke Bapak Ibu. Siap hari ini menyelesaikan tugasnya? Insya Allah siap Bapak. Insya Allah Siap, siap, ya? Pak. Oke. Yang penting badannya sehat. Jangan lupa sarapan. Saya belum sarapan ini. Sama Bapak. Ibu, jangan lupa sarapan setelah ini. Baru mulai bekerja. Apa namanya? Dibaca lagi modulnya dulu. Yang saya jelaskan tadi jangan itu aja yang apa ya, dibaca lagi modulnya lagi ya. Baca dulu Siap, modulnya. Nanti slide yang saya ini ada di materi tambahan, ada nanti di LMS materi tambahan, slide saya tadi ada itu. Coba buka nanti materi tambahan. Materi tambahan nanti bisa di-download di sana ya. Nanti materi-materi tambahan saya download di LMS materi tambahan. Bapak Ibu bisa mengambilnya, membacanya ya. Nanti slide saya nanti besok tujuan sudah ada itu. Sudah ada di materi tambahan itu tujuan apa, nanti alur tujuan gimana. Lalu nanti membuat modul gimana, sudah ada di dalam. Syukran. Baik. Ada lagi? Waktu kita 2 menit lagi. Oh ya, berapa ini? 2 menit lagi ya. Ya, Oke. Bapak. Gimana Ketua? Bisa ditutup Ketua? Iya bisa Bapak. Oke ya. Selamat Ya. berjuang. Yang tidak hadir siapa Ketua? Kayaknya hadir semuanya ini. Oh, hadir semuanya Bapak. Tidak, kita ini 20 yang hadir 18. Masa semuanya hadir? Iya. Siapa Nggak ada, yang Bapak. tidak hadir ini? Ini Pak Ketua harus cek terus ini. Saya minta laporan Ketua yang tidak hadir Zoom siapa setiap hari kalau Zoom ya. Kalau tidak Siap, Zoom Bapak. nanti saya kirim video aja. Ini mumpung Siap. saya masih bisa Zoom pagi, Zoom. Besok mungkin kalau tidak bisa nanti saya kirim video apa aja ya. Oh, baik Bapak. Ya, Bapak Ibu fokus bekerja ya. Tapi bekerjanya santai, rileks, jangan terlalu apa. Yang penting tugasnya selesai. Siapa Pak Ketua yang tidak hadir? Siapa yang tahu? Bapak Imam Kusairi. Bukan Imam. Pak Imam Kusairi yang tidak hadir. Bu Henny hadir Ketua nggak? itu Pak. Bu Henny hadir nggak? Bu Henny. Ketua Bu rajin. Henny Ketua. Pak Imam Hasanuddin yang nggak ada, Pak Ketua. Hasanuddin, ya. Itu maksud saya Bapak Ibu, tolong temannya yang tidak hadir dipantau dan diingatkan, Pak Ketua ya. Siap Bapak, siap. Ya, tolong diingatkan atau teman sekampungnya mungkin
tolong diingatkan karena saya akan evaluasi terus ini siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Ini juga kewajiban dosen mengingatkan ya. Karena kalau nanti video ini kalau saya masukkan ke YouTube, saya share di WA. Tolong YouTube-nya di like, share dan subscribe. Nah. Ya, Bapak. Oke. Iya, Bapak. Jadi Bapak Ibu, ini video Bapak Ibu ini akan Bapak Ibu lihat di YouTube saya nanti ini ya, kenang-kenangan nanti ya supaya tahu siapa temannya yang ikut dulu diskusi apa materi yang disampaikan. Ini kalau saya enggak malas merekor, kalau saya malas merekor enggak saya rekor ya. Ini saya rekor ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita berharap Bapak Ibu sehat. Dan kami mohon didoakan juga dosen diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Doa Bapak. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih Bapak. Semangat ya. Semangat Pak. Semangat Bapak. Allahu Akbar.